Baik, kami lanjut pada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini menjelaskan mengenai identifikasi aset dan juga potensi lokal sebagai basis pengembangan masyarakat. Ini merupakan penjelasan mengenai potensi lokal, yang mana potensi lokal ini merupakan segala sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial, sumber daya budaya, ada juga ekonomi. Ini sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat yang nantinya bisa juga dikembangkan untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, apa potensi lokal itu? Potensi lokal itu merupakan kemampuan yang dimiliki suatu daerah yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi potensi apa yang ada dalam masyarakat itu, sehingga dengan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu bisa mengembangkan suatu daerah, bisa memajukan daerah itu sendiri, sehingga dengan potensi dan juga aset lokal itu nantinya bisa dikelola dan juga bisa dikembangkan, sehingga nantinya manfaat dari pengembangan itu nantinya akan juga dirasakan oleh masyarakat. Terus tujuannya apa? Tujuannya daripada identifikasi aset dan juga potensi lokal ini untuk mengetahui kekuatan dan juga keunggulan yang dimiliki oleh masyarakat. Di masyarakat juga dilibatkan untuk bekerja sama, bergotong royong untuk memajukan daerah itu. Dengan apa? Ya dengan sumber daya manusianya itu. Dengan sumber daya manusia dan juga aset yang ada dalam masyarakat itu, sehingga nantinya dengan pengelolaan yang baik dan juga dengan penataan yang baik nantinya bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Terus juga tujuan daripada identifikasi aset dan juga potensi lokal ini untuk menyusun strategi dan juga pembangunan berbasis kekuatan internal daerah. Karena kekuatan internal itu lebih baik daripada kekuatan eksternal. Jadi kalau memang sudah ditata dari dalam, memang sudah betul-betul diatur dari dalam, maka hal itu bisa berpotensi untuk memperkuat pengembangan suatu daerah daripada kekuatannya itu diambil dari luar. Sehingga nanti ketika kekuatan yang ambil dari luar itu nantinya ketika tidak ada, maka nanti bisa berpotensi masyarakat akan mengalami penurunan lagi, tidak bisa mengembangkan sendiri, tidak bisa mandiri. Terus mendorong kemandirian dan juga keberlanjutan pembangunan masyarakat. Ini yang penting. Karena kemandirian ini merupakan kunci utama untuk terus mengembangkan program-program yang ada dalam masyarakat. Kalau masyarakat tidak bisa mandiri, maka nantinya akan menyebabkan program yang sudah dibuat sebelumnya akan terhenti. Kalau nantinya tidak mandiri, tidak bisa mengembangkan program-program yang sudah dijalankan sebelumnya. Terus ada juga jenis-jenis aset dan juga potensi lokal. Jenis-jenis aset ini meliputi yang pertama sumber daya alam. Sumber daya alam ini meliputi pertanian, perikanan, kehutanan dan juga tambang. Ini sumber daya yang sudah dimiliki oleh suatu daerah. Ada juga sumber daya manusia seperti tenaga, keahlian lokal, tokoh masyarakat. Ini kalau digabungkan, kalau dimanfaatkan dengan baik, maka nantinya akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa nantinya. Akan menghasilkan sesuatu yang nantinya akan lebih memajukan suatu daerah. Ada juga sumber daya sosial dan juga budaya. Ini merupakan tradisi kearifan lokal dan juga organisasi kemasyarakatan. Terus ada sumber daya ekonomi seperti usaha mikro, koperasi, ada industri rumah tangga. Ini juga merupakan sumber daya yang juga bisa dimanfaatkan ketika melaksanakan program-program yang diprogramkan oleh masyarakat. Ada sarana dan juga prasarana seperti jalan, pasar, fasilitas pendidikan dan juga kesehatan yang juga mendukung
untuk kemajuan masyarakat, karena ketika jalannya tidak sesuai, jalannya belum diperbaiki, maka nanti juga bisa menghambat terhadap perekonomian suatu daerah. Ada juga fasilitas pendidikan. Pendidikan juga mendukung ya, agar suatu daerah bisa berkembang dengan baik. Karena kalau tidak ada pendidikan, maka nantinya tidak akan bisa mencetak generasi muda yang nantinya bisa berkiprah di masyarakat. Kesehatan juga ini juga mendukung, merupakan sarana dan juga prasarana yang melengkapi sumber daya yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.